A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita bahas tentang wa'dallah, janji Allah. Nanti yang resume kemarin share ke kawan-kawan semua supaya bisa dibaca. Kita bahas kemarin janji Allah itu pasti. Manusia kalau diminta itu biasanya di awal-awal suka, tapi lama-lama kesal dia. Dan pagi hari ini saya buka dulu dengan kalimat perbedaan mendasar antara manusia dengan Allah. Kalau Allah itu semakin diminta semakin suka. Jadi semakin diminta semakin suka. Itu Allah. Jadi justru malah Allah tuh nunggu gitu, hambaku ini minta apa ya? Apakah ada batasan? Jawabannya tidak. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kalaulah anak Adam itu berkumpul dari awal penciptaan sampai hari kiamat dan semuanya meminta sesuatu dikabulkan semua dan dikali lipatkan lagi apa yang dia minta, sedikit pun tidak mengurangi perbendaharaan, kekuasaan, harta serta kekuasaan Allah. Artinya mau minta berapa banyak pun tuh bagi Allah tidak ngaruh gitu. Ada beberapa pengusaha yang kalau ketemu sama saya ngomongnya gini, ya Ustaz, saya ini usaha kecil-kecilan. Apa bilangnya? Usaha kecil-kecilan. Nanti ketemu sama orang lain, saya ini usaha kecil-kecilan Ustaz. Niatnya mau tawadu, niatnya mau rendah hati. Itu yang satu. Yang kedua, supaya tidak ada yang minjam duit, supaya silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Makanya dia takut memperkenalkan diri atas nama pengusaha. Nah gimana caranya? Itu bisa jadi doa. Kecuali antum memang jual yang kecil-kecil, berlian gitu. Usaha kecil-kecilan tuh memang, ya kan? Jual pasir, nah, itu kan kecil-kecilan memang. Jual emas batangan, kan nggak mungkin sekilo tuh. Ya kelasnya masih gram-graman. Nah itu betul usaha kecil-kecilan. Ada lagi saya usahanya pengusaha tertindas Ustaz. Kok pengusaha tertindas? Iya diinjak-injak Ustaz. Oh, apa jualannya? Sendal sama kaos kaki. Oh iya betul. Keset kaki. Jadi maksud saya gini, ucapan itu adalah doa. Kalau antum bisnis, usaha, bilangnya begini, saya bisnisnya usahanya di bidang A. Tolong doakan semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan dan Allah besarkan. Kan udah dikasih rumusnya kemarin. R M B. Ridhoi, mudahkan, besarkan. Jadi jangan bilang lagi, ya usaha kecil-kecilan Ustaz. Akhirnya dikecilkan beneran sama Allah.
kecil zakatnya, kecil infaknya, kecil wakafnya, kecil manfaatnya. Saking kecilnya, dia yang jualan, dia yang produksi, dia yang makan juga. Tak ada yang nikmati manfaat dari bisnis dia. Karena sering bilang usaha kecil-kecilan. Bilang sama Allah, semoga Allah ridhoi. Doakan bunda, doakan ustaz, doakan ayah, doakan mak. Semoga ini jadi usaha yang diridhoi, dimudahkan dan dibesarkan Allah. Nah, RMB ini jadi rumus. RMB. Dah, sekarang janji Allah. Coba kita review dulu materi kemarin ya. Wa'dallah, udah dibagikan tadi resumenya kemarin. Udah diperbaiki ya. Biar dosa terhapus, istighfar dulu 100. Nah, itu benar, ada hadisnya. Nabi Muhammad dikatakan 70 kali sehari, ada yang mengatakan 100 sehari. Nah, berdoa kita semoga Allah masukkan kita kategori orang yang diampuni setiap hari. Janji Allah. Oke, kita tengok ya. Rezeki. Apa rezeki itu? Pertanyaan yang harus, kan janji Allah pasti tuh, rezeki, mati, pertolongan Allah pasti, ampunan Allah pasti, doa. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Allah tidak memberikan beban di luar batas kemampuan. Yang hak bukan hak, hak kok pakai Q. Yang hak itu menang. Terus siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikannya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang serupa. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dibukakan jalan oleh Allah. Dan siapa yang bersyukur pasti ditambah. Itu janji Allahnya. Sepakat kita? Nanti yang belum dapat geser ke grup ya, Sadia. Pertanyaan, pirtinyi ini, apa yang aku lakukan sudah benar di mata Allah? Nah, ini kan tidak bisa jawab pakai pembenaran atau pakai feeling. Benar ini benar menurut siapa? Banyak saudagar-saudagar para pengusaha yang mengatakan dia sudah benar. Tapi begitu saya tanya balik, antum ini benar versi siapa? Ya menurut saya Ustaz, tidak bisa gitu. Harus ada cermin, harus ada barometer. Antum ini benar menurut siapa? Ada orang-orang yang melihat, menilai apa yang sedang antum lakukan. Jadi nomor satu, cara penilaian itu adalah benar atau salah, bukan baik atau buruk, bagus tidak bagus. Itu nanti nomor satu adalah benar dan salah. Antum tadi malam tidur terlambat misal, terus pagi ini bangun kesiangan dengan dalil, kan tadi malam tidurnya kemalaman. Kita kan nuntut ilmu silaturahim. Bisa tidak dibenarkan itu? Tidak bisa. Subuh itu sesuatu, tidur kemalaman itu adalah konsekuensi antum memilih tidur kemalaman. Maka sudah harus siap dengan konsekuensinya. Bagaimanapun tubuh, maka berdoalah sama Allah. Ya Allah, walaupun waktu tidur saya ini kurang, tolong cukupkan kualitas tidurnya. Nah, itulah doa. Jadi apa tadi? Walaupun waktu tidurnya kurang, tolong cukupkan kualitas tidur. Bisa tak Allah lakukan itu? Terlalu mudah bagi Allah. Makanya tadi saya bilang Allah itu semakin diminta semakin suka. Beda jauh sama manusia. Kemarin saya cerita daun pisang kan, Bu, minta daun pisang. Ya. Besoknya kita datang lagi, Bu, minta daun pisang ya. Iya. Beda lah intonasinya. Bu, minta daun pisang ya. Kes. Oh, habis baterai. Bu, minta daun pisang ya. Habis itu ibunya bilang apa? Iya.
Besok lagi kita bilang lagi, Bu minta daun pisang ya, tebang aja pohonnya sekalian gitu. Ngapa dia bilang gitu? Kesal, diminta sering-sering. Manusia kalau diminta itu justru marah. Makin sering diminta makin tidak suka. Bedanya sama Allah Rabbul Alamin, Allah itu kalau diminta semakin suka. Nah, ini baterainya habis. Jadi maksud saya gini, apapun yang hari ini sedang antum lakukan, itu berpotensi untuk dapat pertolongan Allah. As long as, selama yang dimintai harapan, yang dimintain pertolongan adalah zat yang tepat. Allah itu semakin diminta semakin suka. Rezeki, mati, pertolongan, ampunan, doa, Allah tidak akan merubah, Allah tidak akan ngasih beban. Yang hak itu pasti menang, kebaikan akan kembali pada kebaikan, bersungguh-sungguh dapat jalan, yang bersyukur pasti ditambah. Itu semua janji Allah. Nah, yang masalah itu bukan yang masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sikap kita terhadap janji-janji Allah itu. Maka kemarin saya kasih pertanyaan kan. Misal ketika bicara rezeki, apa yang sudah saya lakukan ini benar atau belum untuk menjemput rezeki itu? 2, tentang kematian, apa bekal aku untuk menuju kematian? Apa bekalnya? Saya dari Pontianak ke sini bawa koper besar. Antum juga bawa koper kan? Nah, cuma pergi ke Pontianak, cuma pergi ke Jakarta, bawa koper, bawa bekal. Padahal di Jakarta ini ada semua. Beberapa barang-barang juga dari Jakarta lempar ke Pontianak. Pakaian dalam ada jual di sini, baju ada jual di sini, dan seterusnya. Tapi kita tetap bawa bekal. Nah, bagaimana di kampung akhirat yang sudah pasti harusnya kita juga mempersiapkan bekal itu. Itulah pertanyaan terhadap menyikapi kematian. Pertolongan Allah pasti, oke. Yang jadi pertanyaan, kita sudah nolong siapa? Kita sudah nolong siapa? Ampunan Allah pasti. Pertanyaannya, seriuskah taubat kita? Ada istilah taubat sambal, pernah dengar? Oh, saya tidak mau lagi makan itu, tidak mau lagi begitu. Besok lusa, ya kan? Kapok sambal. Dia masih lagi melakukan. Tanya, kenapa? Hehehe, khilaf Ustaz. Dengan santai dia ngomong apa? Hehehe, khilaf Ustaz. Tidak sengaja. Gimana? Allah Maha Pengampun, betul. Tapi amalan kita, apakah tidak boleh? Ganti. Maka saya bilang kan jangan bilang sulit, bilang saya sedang berusaha. Doa tertolak. Doa pasti diterima, kecuali yang ditolak Allah. Ada doa yang ditolak, ada. Kenapa? Tanya, saya makan apa? Inilah kenapa kita bikin PPKM. Antum bukan hanya diajak untuk berpikir saya makan apa, tapi saya menjual makanan apa. Tuh. Bayangin kalau orang-orang itu, ini kita bicara yang basyir dulu ya, berita bahagia dulu. Kalau seandainya makanan yang mereka makan membuat doanya diterima Allah, tahajudnya diterima Allah, bangun malamnya diterima Allah, ya kan, semua amalan-amalan para konsumen-konsumen antum itu, puasanya, sodakonya, zakatnya, infaknya, baca Qur'annya diterima oleh Allah. Waduh, kebayang dah antum buka bisnis sudah dapat untung di dunia, dapat untung juga di akhirat, masuk surga. Kalau SPK, apa SPK? Sadar, peduli, dan komitmen. Tapi bayangkan kalau yang antum sajikan tuh barang-barang yang syubhat atau yang haram. Orang beli, antum memang dapat duit, tapi keuntungan itu justru malah membuat orang terjerumus pada makanan yang syubhat atau haram. Bisa kebayang kayak gimana azabnya? Dan tidak apa-apa. Suara saya kedengaran kan? Masih kedengaran, tidak apa-apa. Jadi bisa kebayang dah azabnya kayak apa? Allah takdirkan banyak kebaikan, tapi di sisi lain Allah juga takdirkan ada ancaman-ancaman. Maka SPK itu, para pengusaha-pengusaha kuliner, pastikan yang antum sajikan itu halalan thayyiban. Antum jual yang halal. Insya Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Jangan-jangan Allah takdirkan kita masuk surga,
karena makanan yang kita sajikan untuk orang lain, bukan karena amalan kita. Misalnya kalau saya kadang-kadang tuh berpikir, kan kita tidak bisa tebak ya amalan mana yang pasti diterima Allah. Ada yang tahu enggak? Udah dapat bocoran dari orang dalam? Antum bisa tebak enggak? Kira-kira nih tahajud saya tadi malam yang diterima Allah. Bisa gitu? Kalau ada saya mau belajar gitu loh. Antum mendapat ilmu dari mana gitu. Kayaknya salat subuhana tadi yang paling khusyuk lah. Baru takbir dan assalamualaikum warahmatullahi gitu. Rupa bukan khusyuk, hilang. Sujudnya panjang gitu. Kita kira panjang, rupa ketiduran. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Tidak tahu. Jangan-jangan amalan yang diterima Allah justru dari amalan-amalan yang mungkin itu amalan pihak ketiga gitu. Kita mewakafkan Quran, lalu kita mewakafkan Quran gitu. Qurannya dibaca sama santri. Rupanya amalan itu yang diterima Allah. Yang lain-lain ada pahalanya tapi kurang kualitasnya. Tidak pernah tahu. Maka teruslah berbuat baik, yang banyak, yang sering. Itulah pertanyaannya. Sudah menolong siapa? Sudah seriuskah taubatnya? Saya makan apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Pertanyaannya, kapan mau berubah? Jawabannya, saiki wae. Tidak, beliau udah paham kok. Nggak maksa sih, cuma ngasih tahu aja. Sampai di mention tuh kan, ya gimana lah. Tolong itunya diapakan. Ya kan? Kapan berubahnya? Ya saiki wae. Maka tadi malam kemarin saya sampaikan ke antum, salah satu rumus di Mustahil Rungkat adalah cepat. Kenapa? Musuh kita tuh bukan Musuh kita tuh bukan ancaman yang krisis dan segala macam. Enggak terlalu serius itu kalau menurut saya. Musuh kita yang sebenarnya adalah penundaan. Betul enggak? Apa skripsi yang terbaik apa? Skripsi yang selesai. Ada yang jomblo enggak sini yang belum nikah? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Oh. Yang belum nikah, saya sering bilang sama kalian, memang sakit kalau orang yang kita cintai itu mencintai orang lain. Tolong ini direkam baik-baik ya. Ulang ya. Memang sakit apa? Kalau orang yang kita cintai mencintai orang lain. Itu sakit sekali. Tapi ada yang lebih sakit. Kalau orang yang kita cintai tidak tahu kalau kita mencintai dia. Kita yang udah nikah jangan gatal ya, awas. Maka kasih tahu sama dia, mau enggak jadi suami saya? Bang, apakah abang berkenan jadi imam saya? Terus dia jawab, mohon maaf saya khotib, kata dia. Wah, Bong langsung komen loh, cakep. Bong, kode dah tuh. Yang penting ungkapkan dulu, Bong. Ya, masalah nanti diterima atau enggak, ya insyaallah lah ada caranya nanti. Maka saya bilang jangan terlalu benci, nanti jadi. Memang sakit jika orang kita cintai mencintai orang lain. Tapi ada yang lebih sakit ketika orang yang kita cintai tidak tahu kalau kita mencintai dia. Kasih tahu. Masalah dia tidak peka atau apa, itu nanti ceritanya. Dah, kok kesini kita ngomong ya? Tidak apalah ya. Kapan berubah? Sekarang. Start small, start easy. Nah, di pertemuan ini 2 hari ini saya mau ngajak antum kita semuanya insyaallah gerak cepat, sat kalau bahasa orang sekarang. Ojo kesuwen. Jadi skripsi yang selesai adalah skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai. Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dimulai.
Karena setiap bisnis pasti ada rezekinya. Nah, kebanyakan konsep, kebanyakan diskusi, kebanyakan pola, itulah habis di teori ya. Saya jomblo Ustadz, mana tahu Ustadz tahu jodoh saya di mana? Jodoh ada di mana-mana, ya kan? Jodoh ndak kemana-mana, tapi saingan ada di mana-mana. Ji ya, banyak saingan ente ji. Ada bong, ada siapa ya suka-suka. Nanti kalau mau tanya biro jodoh, tanya sama Kang Setia Furkon ya, insyaallah. Oke, jangan tunda. Kapan tobatnya? Kapan berubah? Kemudian Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan. Yang menjadi pertanyaan, sudah ridhokah kita dengan apa yang sudah Allah tetapkan? Ridho ini sangat menentukan. Ayaman, apa bedanya ridho sama ikhlas? Ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu. Abang nyumbang, sholat subuh, ya kan? Sedang melakukan sesuatu, jadi present continuous tense. Ketika kita sedang mengajar, sedang berbuat baik, sedang bangun subuh, sedang tahajud, ketika hatinya connect dan terhubung sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap makhluk atau siapapun, hanya Allah satu-satunya menjadi harapan, itulah ikhlas. Lillah. Apa ikhlas itu? Lillah. Itu ikhlas ketika melakukan kebaikan. Nah, banyak orang terbalik-balik. Ustadz, bisnis saya diambil orang. Saya ikhlas Ustadz dengan kejadian ini. Salah, itu bukan ikhlas. Saya ikhlas Ustadz ditipu sama dia. Bukan, ikhlas itu bukan di situ. Ikhlas itu melakukan sesuatu hanya dan karena Allah. Singkatnya itu lillah. Apa ikhlas itu? Lillah. Hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena itulah surat penyerahan diri seorang hamba. Aku tidak punya Tuhan lain, aku tidak punya sembahan lain, aku tidak punya sandaran lain, aku tidak punya tempat bergantung yang lain. Hanya Allahus samad. Kalau ridho itu adalah menerima dengan lapang dada. Apa ridho itu? Semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Apa ridho? Faman radiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukht. Kata Allah, kalau dia dapat ketetapan dariku, kalau dia dapat takdir yang sudah terjadi padanya, kalau dia ridho dengan ketetapan itu, maka baginya keridhoanku. Kalau dia tidak ridho, kata Allah, maka baginya kemurkaan. Halamannya luas, nyapunya tidak selesai. Dihitung daunnya tuh. Ini aja tidak habis-habis tuh alarmnya. Agak kesal sih sebenarnya. Tapi lagi ngomongin ridho, ya udah tunggulah, angkat kau lah. Tapi lama-lama pada habis-habis ini alarmnya. Pakailah masjid orang kan. Ya kalau menjalan, dah saya panggil dah hari itu. Anu kan kita harus ridho. Mik mati, ya udah. Dia mau diapa kan? Tuh. Ada backsound. Jadi faman rodiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukht. Jadi ketika Allah takdirkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya kita, di situ Allah pengen ngelihat ridho enggak gitu nih. Jadi kalau sudah terjadi, apa bahasanya? Ikhlas atau ridho? Ridho. Udah terjadi ya harus ridho. Kenapa harus ridho? Enggak ridho pun sudah terjadi. Maka beruntunglah yang sudah ridho dari lahir. Ya kan? Ada kan ridho dari lahir kan?
Muhammad Ridho Abdullah namanya kan, Muhammad Ridho Syafi'i, Muhammad Ridho apa gitu. Dia sudah ditakdirkan Allah ridho. Beban itu teman-teman sebenarnya tidak berat. Tidak terima terhadap sesuatu yang sudah terjadi itulah yang bikin sakit hati itu. Betul nggak? Kenapa bangkrut Ustaz? Kenapa saya Ustaz? Kata Allah, kenapa tidak? Coba diulang. Dia bilang apa? Kenapa? Saya. Kenapa saya yang diginiin? Aku tuh nggak bisa diginiin. Senak saya cabai pakai cabai bakso tadi malam tuh. Banyak sekali kan sepanci-panci itu loh. Wah, asik sekali kan nengok cabai ya tuh. Walah, ini cabai mulut netizen nih, masya Allah, ini enak sekali nih. Aku nggak bisa diginiin. Loh, iki piye tuh? Udahlah, tenang-tenang aja. Nggak terima pun sudah terjadi. Kenapa saya? Ya Allah. Why always me God? Gitu kan? Pakai bahasa Inggris lah biar mahal kan. Anak Jaksel kan? Anak Jaksel. Why always me God? Kenapa harus selalu saya? Jawaban Allah, why not? Nah, mau jawab apa? Fa'alul lima yurid, suka-suka Allah. Terima enggak nih? Ridho enggak? Maka beban permasalahannya sebenarnya tidak seberat cara meresponnya. Ada orang yang responnya dengan santai. Begitu terjadi, ya Allah saya ridho. Dan saya yakin kau pasti ganti dengan yang lebih baik. Oh udah, langsung case close. Dan saya juga sedang berusaha. Tapi teman-teman, masya Allah ya, benar sabda Rasulullah di hadis qudsi, dan itu adalah firman Allah. Aku sesuai prasangka hambaku. Itu benar teman-teman. Kalau saya biasa bilang tuh, udahlah gak usah pakai otak. Yakin ya, jaga prasangka baik antum. Jaga prasangka baik. Itu kuncinya tuh di situ. Allah tuh kan bisa ambil rezeki kita. Bisa gak Allah ambil? Bisa cabut nikmat dari kita? Tapi bisa gak Allah balikkan lagi? Ya terlalu mudah bagi dia gitu. Jadi untuk mendatangkan tuh mudah, untuk ngambil juga mudah. Maka jangan hanya berpikir Allah ngambil punya saya. Antum harus buka juga hati, perasaan untuk mengatakan, ya Allah kau bisa ambil, tapi kau juga bisa datangkan yang baru dengan lebih baik. Jadi gini tangannya, nah, jangan digenggam, tangannya dibuka. Tangannya apa? Dibuka. Jadi kalau tangan kita terbuka, ada yang bisa diambil, ada yang bisa didatangkan. Tapi kalau kita genggam, ya udah ini aja. Kau maunya itu kata Allah, ambil lah. Tapi aku tak suka kata Allah. Sakit tak kalau dikasih sesuatu yang tidak disuka Allah? Sakit tak kira-kira? Buka tangan lebar-lebar, ya kan? Diambil, diikhlaskan, ridhokan. Dah, siap-siap terima yang baru. Itu prasangka baik, yakin sama Allah. Allah sesuai prasangka hambanya. Bisa Allah ambil dari kita? Bisa enggak Allah datangkan sesuatu bagi kita? Hah? Ada yang bergegar kok tadi malam, sampai sejuk tangan, sejuk panas lagi. Bingung kan, tiba-tiba didatangin, terus suruh tanda tangan, terus dapat sesuatu. Itu kalau bisa pingsan mungkin tadi malam beliau tuh. Nggak boleh sebut nama ya. Habib bingung kan siapa ya? Pokoknya yang inisialnya SAIQI itu lah Habib. Gitu. Kan nama apa, rezeki sesuai brand. Jadi yang mau nyerahkan ini bilang, kapan mau diserahkan Ustaz? Itu mumpung lagi beliau sendirian. Oh yaudah cepat bilang, gerak cepat gitu. Terus tiba-tiba bingung kan? Ada apa ya? Nggak ada apa-apa. 5 menit ya saya bilang. Ini begini. Jadi saya ngapain? Nggak ada ngapa-ngapain, saya bilang tanda tangan aja. Sesak napas kawan. Itu kalau bisa gubrak, gitu tuh. Mungkin tadi malam tuh sudah gubrak. Karena memang brandnya SAIQI, jadi rezekinya pun SAIQI. Alhamdulillah.
Jadi Masya Allah, Tabarakallah, Allah bisa ambil, bisa juga berikan dengan sangat mudah. Disangka-sangkakah rezeki itu? Tidak mungkin. Namanya rezeki itu tak mungkin disangka-sangka. Kalau bisa disangka-sangka itu namanya gaji. Apa? Makanya di Munzalan tak ada gaji ya. Adanya ihsan. Karena kalau gaji itu sudah bisa diprediksi. Oh alah, masuk segini. Kadang belum masuk udah habis dah. Belum masuk sudah habis. Tapi kalau rezeki min haitsu la yahtasib, betul-betul min haitsu la yahtasib. Cerita ya Taharus bin Ni'mah gitu. Ada seseorang, dia tuh yakin gitu, rezeki itu adalah apa yang dia berikan. Makanya bagi-bagi terus kerjanya. Geser sana, geser sini, geser sana, geser. Dah, geser tuh paham antum ya, geser ya. Beres. Terus beliau ceritalah ketemu sama seseorang. Seseorang ini pernah ngasih beliau, si anak muda ini, yang sebutlah anak muda gitu ya. Kalau orang Melayu tuh kan sebut anak muda tuh pemeran utama gitu. Jadi tokoh yang mau kita bicarakan ini namanya si A misal gitu. Si A ini dapat hadiah dari si B. B ngasih hadiah, pernah ngasih hadiah sesuatu lah, barang, dompet gitu. Terus si A ini bilang, ini dompet dari antum masih saya pakai loh. Dompet dari antum masih saya pakai. Tapi mohon maaf, ini kemarin isinya kosong. Cuma cerita gitu maksudnya tuh, belum sempat direfill. Bukan tak ada duitnya, belum sempat diisi ulang. Si B yang ngasih dompet ini bilang gini, coba lihat kata dia, bagus ya dompetnya kata dia. Polos lah si A nih kan, dikasihkan dompetnya karena mau ngelihat tadi kan. Rupanya tahu nggak, si B ini rupanya ngeprank. Diambil dompetnya, diisi sama si B. Dompetnya tuh sama si B diisi. Memang cuma 5 lembar isiannya, tapi US dollar. Oke atau oke sekali tuh. Terus dia bercanda. Dia bilang, bisa ndak antum bedakan ini uang asli atau palsu? Namanya si A ini kan polos kan. Diambilnya barang tuh, dilipatnya jadi 2. Kan ada gambar orang di depan tuh kan, dijentik-jentik sama dia. Kata dia, ini uang baru. Dan memang si A tuh lihat gitu, oh iya betul ini uang keluaran terbaru gitu. Bentuknya tuh bentuk yang beda, dilipat itu dijentik, tak agak kuat berbunyi gitu kan. Ini mau ngetes asli atau enggak tuh begini, kata dia. Begitu selesai, si A ini masih polos kan, karena si B ini kan ngasih contohnya, mukanya serius gitu. Begitu dibuka, nah kalau dia enggak meringis kesakitan, kata dia, gambar, berarti ini asli kan. Asem tenang, kena prank 2 kali. Habis itu diambil lagi duit yang 100 ribuan duit kita. Kali ini juga beda caranya, kata dia. Ini kan uang lokal, kata dia. Gini caranya. Saya udah mulai mikir apa gini. Terus tau nggak, begitu dijentik agak kuat, digoyang-goyang sama dia. Nah, kalau kacamatanya Muhammad Hatta nggak jatuh, kata dia berarti asli. Gitu. Aduh, tak kepikiran sampai sana tuh. Suara jernih, lebih bagus tadi nggak pakai mic. Oke. Udah ya. Nah, gini aja lah. Nah, teman-teman semua, abang kakak, ayah bunda, kalau sudah ridho, maka apapun jadi kebaikan. Dan bahkan kadang Allah tuh suka bercanda gitu. Apa?
bercanda. Kita ngerasa kita kehilangan gitu. Tapi padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Nggak ada yang hilang sebenarnya. Kalau mau dihitung-hitung, apa yang si A berikan dengan apa yang Allah takdirkan diganti oleh Allah kepada si A, jauh berkali-kali lipat. Maka memberi itu teman-teman, memberi itu adalah sebuah investasi atau sebuah peluang kita merayu Allah untuk menunjukkan, ya Allah, jadikan aku sebagai talang rezekimu atau pipa rezekimu, karena aku cuma geser aja ya Allah, numpangkan lewat gitu, karena kebutuhanku segini cuman. Tapi kalau untuk jadi talang kebaikan atau pipa rezeki, wah aku mau banyak-banyak ya Allah. Kan ada pipanya kecil, ya yang lewat cuma air kecil. Kalau pipa antum besar, lapang, wah makin banyak yang terima manfaat. Doalah sama Allah supaya jadi pipa rezeki yang banyak. Apalagi ayaman, sudah ridho. Kemudian Allah tidak akan memberikan kemenangan. Yang hak itu pasti menang. Syarat-syarat untuk menang sudah terpenuhi belum? Misal kemarin saya bilang pengusaha kalau pakai riba bisa menang? Walaupun antum pintar kayak gimana, produk antum winning produk tidak akan pernah menang karena antum melawan Allah dan Rasulnya. Udah jangan coba-coba. Maka kita bilang sama kawan-kawan, mulailah bisnismu dengan benar sejak awal. Riba itu ngajak Allah berperang. Antum mau pakai pakar branding, mau pakai ahli marketing apapun, tidak bakal menang. Udahlah, tak usah berdebat. Tapi saran saya coba dulu lah. Kalau udah nyungsep, masuk parit, nah, baru nanti curhat, Ustaz, gitu apa? Mau coba? Atau coba tanya sama yang sudah pernah nyungsep. Kapokmu kapan? Apa? Kapokmu kapan? Syarat untuk jadi pemenang, kemarin saya udah bilang, tidak saya kasih tahu di sini, tidak boleh. Kalau mau tahu apa rumus mustahil rungkat, nah ikut seminar insyaallah. Enak aja mau dapat gratis ya. Ini dikira gua cowok apanya? Kita tidak kasih tahu ya, tidak boleh ya, rahasia ya. Cuma yang ikut seminar aja. Enak aja dia. Tidak tahu orang tidak tidur mikirkan seminar. Pokoknya nanti kalau mau tahu rumus mustahil rungkat itu hanya keluar di seminar aja. Kita tidak kasih tahu. Dah, bagaimana bisnis mustahil rungkat? Nah, insyaallah nanti kita bahas di seminar. Bisnis kuliner mustahil rungkat. Kapan ada lagi? Ya tahun depan nanti. Ya kan? Oke. Menang yang hak itu menang. Kebaikan itu pertanyaannya adalah kebaikan apa lagi yang bisa kita lakukan? Apa pertanyaannya? Kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan? Jadi jangan puas dengan kebaikan yang sudah ada. Kebaikan itu jangan kebaikan template. Ramadan bagi-bagi anak yatim, bagi-bagi takjil. Malaikat tuh mungkin nengoknya tuh bosan gitu. Alah, ini lagi amalannya. Ya ini lagi. Ya template kata malaikat. Jadi amalan-amalan orang kebanyakan bagi-bagi takjil, ya kan, baksos. Tak ada keamalan-amalan yang kreatif nih kata malaikat. Nyambung gak? Mana orang IO nih mana gitu loh. Template amal solehnya tuh. Ya coba antum dengarkan kalau udah Ramadan. Apa kegiatannya? Kami bagi-bagi takjil Ustaz. Terus kami ngadakan sahur on the road. Terus santunan yatim. Bagi zakat langsung. THR 2. Bukan berarti salah. Kan saya lagi ngajak teman-teman semuanya.
kebaikan apa lagi? Nah, gitu loh. Yang bisa dilakukan. Maka saya minta sama kawan-kawan kan, minta sama Allah, ya Allah, tolong kasih hamba ilmu, kasih hamba ilham, kasih insight supaya bisa bikin sesuatu yang baru, yang lebih baik gitu. Dengan cara yang lebih bagus, tepat sasaran. Itu ilham. Tidak bisa Allah kasih kepada orang yang bermaksiat. Event-event tuh selalu gitu. Sama kayak misalnya saya ketemu sama pengurus masjid, apa kegiatannya? Ya kami kajian, ada ngundang ini, ada ngundang itu, ada ini. Terus ya udah gitu aja. Oh, makasih. Tak nafsu saya nak ngomong lagi. Template. Dia pun enggak juga mau nanya-nanya. Karena bagi dia itu udah paling benar. SPO kan, si paling objektif, self claim, si paling merasa benar. Susah kita mau masuk, dia sudah oke Pak, Masya Allah, mantap, sip, keren. Nah, itu tandanya kalau udah mantap, sip, keren, artinya tak puasa, aku nak ngomong banyak-banyak. Clear ya? Apa tadi kalau misalnya bicara kebaikan pasti balik kepada kita, maka pertanyaannya kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan? Nanti di-sharekan ini ya. Bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti Allah akan kasih jalan. Pertanyaannya, apakah amalan yang kita lakukan itu sudah bersungguh-sungguh? Definisi bersungguh-sungguh 3. B, T, T. B itu benar, T teliti, T yang satu lagi tuntas. Kenapa harus benar? Niatnya benar, caranya benar. Itulah jadi amal soleh. Teliti, jangan ada tipu. Biar doa terhapus, istighfar dulu 100. Salah, dihapus, beresin. Biar dosa terhapus, baru betul. Template-nya begitu. Titik koma diperhatikan. Teliti, pay attention for detail. Bandeng. Ikan. Lamanya saya tak dengar kayak gini-gini. Di Munzalan tak ada gitu. Jakarta ada tuh. Oh, Jakarta jangan. Satu rumah bisa 2 penghuni kok. Pagi dipakai sama tukang nasi goreng, malam dipakai oleh tukang lontong. Kok bisa gitu Ayaman? Jadi waktu malam yang jualan tukang nasi goreng, maka yang tidur di rumah dia tukang lontong malam. Kalau malam yang tidur tukang lontong, yang jualan tukang nasi goreng. Satu kontrakan disewa sama 2 orang. Itu cuma ada di Jakarta itu. Jakarta ya. Sampai tembus suaranya ke Kalimantan, Ustaz. Iya emang. Dengar sampai sini Ustaz, luar biasa rezeki abang tuh ya. Jualan bandeng masuk sampai Kalimantan. Go nasional gitu. Ya Allah. Suaranya sampai ke Sintang. Ini rezeki. Jadi benar, teliti. Teliti itu memastikan jangan sampai ada yang salah. Ada nanti insya Allah sama Ustaz Haidir dibahas hari ini tentang akad-akad. Namanya HQ, halal kuadran. Apakah itu halal kuadran? Nah nanti dibahas. Di mana? Di workshop Mustahil Rungkat.
Jadi banyak ilmu-ilmu yang insya Allah akan antum dapatkan. Pokoknya saya bilang money back guarantee, ya kan? Sampai ke Singapura juga suaranya, masya Allah, go internasional lebih banyak lagi. Kapan Ustadz seminarnya? Udah lewat, betua. Kan memang gitu. Saya udah balik. Kapan Ustadz ke Medan? Udah kemarin aku ke Medan. Kapan Ustadz ke Aceh? Udah. Kan suka gitu ya. Kapan Ustadz ke sini? Begitu kita datang, kita ada. Nanti nanya lagi. Udah kita balik tuh baru ditanya, Ustadz kapan ke Medan lagi? Jadi dulu saya jadikan itu sebagai GR. Kapan ke Garut? Kapan ke sini? Ada yang undang aku nih, gitu kan, di screenshot sama tim. Ustaz ditunggu, Ustaz. Datanglah si bodoh nih, apa? Datanglah si bodoh nih. Begitu sampai saya ke sana, tak ada orang. Oh alah, kena prank aku. Maka saya dah tidak mau lagi. Biarlah saya datang ke satu tempat, saya yang memutuskan. Oke, aku mau datang ke sini. Saya nentukan. Kalau nunggu pertanyaan gitu, kapan ke Bogor? Kapan ke ini? Makasih banyak. 2M juga, makasih banyak. Oke, selanjutnya benar teliti, tuntas. Apa itu tuntas? Al-a'malu bi khawatimiha. Segala sesuatu itu harus sampai selesai. Jadi selesaikan apa yang sudah dimulai. Tanggung jawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Jangan panas-panas tit ayam. Apa? Nggak boleh ngomong. Apalah jadi pertanyaan kita tuh. Itu nyapu halaman atau nyapu dosa? Lama kali wah. Suka-suka dia lah nyapu. Yang nyapu dia, kau pula yang itu. Nyapu halaman, nggak tahu kali halaman ini berhektar-hektar. Nyapu halaman ke nyapu dosa. Dia nyapu, kita yang heboh. Jadi tidak fokus lagi kata dia. Saya yang ngomong di sini fokus, dia mulai dengar kata fokus. Banyak masalah kakak nih kayaknya. Mantap kan iramanya tuh. Hebat sekali sampai suara penyapu pun kedengaran. Tapi tidak usah dikecilkan volumenya biar ya, nggak apa-apa. Jangan, mas mohon maaf ya, jangan. Tidak usah, biar itu pahalanya dia. Nyapu halaman berapa Ustadz? Jangan-jangan dia bolak-balik nyapu lupa halaman berapa, makanya nggak selesai-selesai. Kok makin lama makin merampok ini. Mungkin yang disapu sampah masyarakat Ustadz. Makin liar. Biarkan dia nyapu, itu pahalanya beliau. Amal solehnya gitu. 1 daun 1 dosa, 1 daun 1 dosa. Saya punya pernah kenal sama orang, kerjanya guru ngaji kampung. Kerjaan utamanya dia bilang guru ngaji kampung, ngajar anak-anak TPA. Alif bata, bacaan sholat, juz 30, tapi yang di bawah ad-duha. Dia bilang cuma ini yang saya mampu, cuma ini yang saya bisa. Terus kerjaan sampingan apa? Tukang sapu jalan. Yang subuh-subuh tuh, yang biasa pakai rompi, yang kalau kena lampu itu. Terus saya tanya, ngapa antum memilih tukang sapu jalan? Berapa lama sudah nyapu jalan? Sudah 15 tahun. Saya tanyalah, ya mohon maaf, saya bilang berapa dapatnya? Sekian puluh ribu kata dia. Bayaran itu sekian puluh ribu. Kok masih dikerjakan sampai 15 tahun? Dia bilang saya menganggap daun-daun itu adalah dosa. Ketika saya sapu daun itu, saya berdoa semoga Allah hapuskan semua dosa-dosa saya. Mak gawat nih, saya bilang. Guru ngaji kampung, hai.
orang IMM terima paket tiap bulan dari Indonesia Muslim Miskin, bilangnya begitu. Dia bilang dia nyapu tuh, dianggap daun-daun yang dia sapu itu adalah dosa-dosa, dan dia bilang sama Allah, setiap dia nyapu itu dia anggap itu adalah wasilah dia digugurkan dosanya sama Allah. Saya pula yang terbalik, terdiam. Saya pikir puluhan ribu yang dia terima kecil. Begitu dengar dia bilang daun-daun sama dengan dosa, kotoran itu sama dengan dosa, langsung saya pula yang jadi rasanya kecil. Masya Allah, 15 tahun loh, bukan sebentar nyapu 15. Ini baru berapa menit nyapunya. Jadi tidak ada apa-apanya gitu loh, tenang aja. Beliau semangat nyapu tuh. Siapa tahu beliau juga melakukan hal yang sama. Sip? Oke. Terakhir, bersyukur. Bersyukur dengan syukuran sama enggak? Bersyukur dengan syukuran sama enggak? Beda jauh. Bersyukur, ini penutup ya. Kita sering bilang kita ini bersyukur. Satu, ingat siapa yang memberi. Kalau saya mempraktikkan bersyukur ini, saya ingat dua-duanya. Satu, pasti Allah kan? Ya enggak? Yang kedua, B, saya ingat juga orang yang memberinya. Kita ingat-ingat siapa yang pernah berbuat baik. Man ahsana ilaika fakafi'uhu. Siapa yang pernah berbuat baik kepadamu, maka usahakan sebisanya, semampunya, balas kebaikan orang kepadamu. Pakai apa? Harta, tenaga, dan doa. Pilih. Tiga-tiganya keren. Jadi nomor satu definisi bersyukur apa? Ingat siapa yang memberi. Nomor satu pasti Allah. Dua, dijaga dan dirawat. Suka atau tidak, antum terima atau enggak, sesuatu itu terasa indah jika belum dimiliki. Barang-barang itu akan nampak bagus kalau belum punya. Begitu sudah punya, B aja. Betul enggak? Sama kayak orang mau dapatkan jodoh. Cobalah tengok waktu dia nak nikah tuh, statusnya udah, nak, ibu Munu begini nak. Bila dia punya anak nih? Oh, rupa dia lagi halu. Ada kan yang statusnya udah nak tuh? Ada. Tak boleh kita sebut nama ya. Bila dia kawin nih, saya bilang, oh dia lagi berhayal seolah-olah nanti ini status ibumu 20 tahun yang lalu nak gitu. Saat ibu masih halu gitu loh kira-kira. Gladi bersih. IO banget ini. Gimana kalau gladi bersihnya saiki wae. Jadi sebelum punya tuh ya Masya Allah memang. Begitu nanti dah jadi budak tuh, nah gitu lah kira-kira musiknya tuh. Soundtracknya langsung beda. Pernah dengar lagu Titanic yang fals tuh? Kan banyak tuh di TikTok tuh, di Instagram. Lagu Titanic tuh, tapi yang versi falsnya tuh. Nah gitu lah kira-kira. Inna a'toina kapan? Kalau belum. Begitu sudah kejadian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau sudah dapat, jaga, rawat baik-baik. Pasangan,
kita perlu jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang kali. Rumusnya begitu. Dah, yang ketiga, terakhir penutup. Definisi syukur adalah digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk hal-hal yang membahagiakan yang memberi. Antum dikasih baju, dipakai gitu, terus kasih tahu sama yang ngasih, ini baju dari antum dipakai loh. Saya kemarin dikasih jasket ini kan, saya bilang saya izin ya pakainya besok subuh, saya pakai sholat subuh. Perdana keluarnya sholat subuh. Pakai SMK, menyenangkan hati yang memberi. Inilah definisi syukur. Tapi kalau yang saya pakai orang ngasih lalu tidak dipakai, sedih lah. Nah, Allah juga begitu. Dikasih mata tidak dipakai untuk lihat Quran, dikasih telinga tidak dipakai untuk dengar nasihat, dikasih apa? Dikasih mulut kok ngomongnya yang jelek-jelek, dikasih hati kok busuk terus, dengki dan segala macam. Maka Allah bilang, kok ini barang-barang titipan aku dipakai untuk hal-hal yang justru aku tak suka gitu. Kira-kira ditambah atau diazab? Lawannya bersyukur tuh kan, kalau bersyukur maka ditambah, kalau tak bersyukur dibantai, diazab Allah. Betul nggak? Harusnya kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur berarti dikurangin gitu dong hitungannya. Tapi bab syukur ini tidak main-main. Apa? Don't play gitulah. Apa? Don't play. Ya. Bayangin ya, dikasih mulut harusnya bisa dipakai untuk zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dipakai untuk jelek-jelekan orang, dipakai untuk prasangka buruk. Allah kira-kira marah nggak? Yang punya mulut loh. Kita baru ngasih baju sekali, kadang-kadang berharap baju itu dipakai. Tak pernah dipakai, kesal gitu. Udahlah nggak usah dikasih lagi lah. Nah, Allah Rabbul Alamin untungnya tidak begitu. Banyak nikmat Allah yang berikan ke kita tidak gunakan semaksimal mungkin. Maka tadi saya bilang, kalau babnya syukur, nikmat apalagi yang belum disyukuri. Saya pergi ke tempat pondok tunanetra. Di situ saya belajar betapa berartinya mata. Ada statement yang bikin saya merenung dan saya ingat sampai sekarang. Padahal obrolan ini sudah sangat lama sekali. Ustadz yang memimpin pondok tunanetra itu, saya pernah tanya, Ustadz, saya bilang, kalau Allah takdirkan antum, dia ini kan pimpinan pondok tunanetra, suami dia ustadznya tuh tunanetra, istri ustadz ini juga tunanetra. Lalu saya tanya sama beliau, seandainya Allah takdirkan antum tuh bisa melihat Ustadz, ya kuasa Allah ya, istrinya tunanetra, dianya tunanetra, anaknya tuh normal, awas bisa melihat. Seandainya Allah takdirkan antum bisa melihat Ustaz, kira-kira apa yang pengen antum lihat? Tahu nggak jawaban dia? Ini obrolan lama, 2013, 2014, 2012 awal-awal saya ketemu beliau. Beliau bilang, seandainya Allah takdirkan saya bisa melihat, maka yang pertama kali pengen saya lihat adalah huruf Al-Quran. Jadi melihat huruf Quran itu jadi doa dia, jadi cita-cita dia. Jadi dia tidak kepikir mau lihat pemandangan, mau lihat gunung. Dia cuma pengen lihat huruf kayak gimana sih, karena selama ini dia bilang saya cuma meraba. Huruf ba itu begini, huruf ba itu begini, diraba aja. Tapi bentuk aslinya huruf itu tuh saya tidak tahu, kata dia. Kayak gimana lah, kata dia. Huruf alif bata.
Itu mana ada masuk dalam list doa kita? Ada enggak? Cita-cita saya adalah melihat huruf Quran. Ada? Tak ada. Anaknya 3 dah sekarang, lahir normal, Masya Allah, dan bisa melihat semua. Saya pergi lagi kemarin ke Jogja, ke Pondok Darul Asom. Pondoknya Tuna Rungu, Tuli, dan Bisu di Jogja, daerah Sleman. Itu anak-anak menghafalkan Quran pakai bahasa isyarat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Udah sering saya ceritakan, Bismillahirrahmanirrahim pakai berarti 19 huruf, 19 isyarat yang dia hafalkan. Dan anak-anak itu bisa hafal mutqin plus tulisannya sekalian. Jadi kalau orang menghafalkan Quran biasanya cuma lisan. Anak-anak tunarungu ini bisa nulis, bisa menghafalkan, membacakannya, plus bisa menuliskan. Jadi kayak imla gitu tuh. Dan tidak ada salah loh. Ajib betul, saya terkagum-kagum gitu. Terus saya tanya, ini kalau azan gimana kodenya? Nah, kan kalau azan itu kan suara kan. Gimana lah manggil azan? Pakai lampu. Tik 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 itu. Jadi kayak kode Morse tuh, lampunya kedip-kedip gitu. Nah, kalau lampunya kedip-kedip berarti sudah masuk waktu sholat. Ya Allah, saya bilang, mungkin secara fisik zahiran anak-anak ini adalah tuli, tapi batinannya mereka bisa mendengar. Betul gak? Berapa banyak orang yang hari ini secara zahiran bisa mendengar. Speaker itu besar gak di masjid-masjid itu? Hah? Kedengaran suara azan itu di situ? Apa cuma pakai suara dalam? Enggak kan? Pakai suara luar. Datang orang tuh ke masjid. Sekalinya kesal muazzinnya, azan di jam 10 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, satu kampung datang. Woi, gila, azan apa nih? Kata muazzin, dilanjutkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Masuk. Oi, berhenti azan. Tidak sabar orang tuh masuk semua ke dalam masjid, direbut mic-nya. Woi, kau gila, kata dia. Ngapa, kata? Pura-pura bodoh. Ngapa? Kau gila, azan apa nih jam 10? Asyhadu alla ilaha illallah. Masih dilanjutkan azannya. Dirampas, dipukul. Kau ngapa masih azan? Kata si orang-orang kampung yang datang ramai itu, ini aliran sesat nih, begini segala macam. Kata dia, dihabiskan azannya sampai la ilaha illallah. Begitu selesai la ilaha illallah, orang marah kan, makin muncak orang, bukannya berhenti malah makin dilanjutkan azannya. Sampai selesai azan, warga kampung tuh marah, ini aliran sesat, apa dari mana segala macam. Kau ini gila gitu loh. Dasar nih orang gila. Biasa kayak di sinetron-sinetron lo pernah nonton kan? Yang pemeran-pemeran figuran ya namanya. Figuran atau figuran namanya. Pernah nonton sinetron-sinetron itu kan? Yang orang tak jelas tuh, mana ekspresi, mana telunjuk, mana muka tuh. Saya nonton zoom in, zoom out gitu kan. Kata dia, aku tak gila. Aku dalam kondisi sadar, waras. Aku sengaja memanggil azan jam 10 nih. Aku tahu nih jam 10, kata dia. Kenapa kau azan jam sekarang? Aku udah sering azan jam 12, kata dia. Tapi tak ada yang datang. Giliran aku azan jam 10 kita datang semua, kata dia. Yang gila siapa? Itu kenapa kemarin saya ceritakan tentang roti bahagia. Saya memilih 2018 itu di Pontianak, di kampung yang kita jualan pertama kali itu di Sungai Raya Dalam. Antum tahu Sungai Raya itu banyak non muslimnya. Oh, ngomongkan roti, ini pula yang lewat.
Kompetitor tidak. Tidak ada kompetitor dalam kamus kita, ya kan? Bahan baku boleh sama, rezeki beda. Setuju kan? Nah, ada kompetitor. Itu kalau ada yang ngajarin kompetitor itu, saya berani bilang itu aliran sesat. Tak ada kompetitor. Mana bisa rezeki semut dimakan gajah? Mana mungkin rezeki gajah dimakan harimau? Nggak mungkin. Semua punya rezeki, bos. Saya ini buka bisnis travel, sudah banyak kompetitor. Oh, cacat tauhidnya. Coba tengok, kebetulan nggak? Kita lagi ngomong rezeki, bandeng lewat. Ngomongkan roti lewat. Hebat bener komplek ini nih. Kayak gimana settingan kepala komplek ini? Lama gitu. Ya Allah, makin dimension makin jadi. Sempat dia memutar sekali lagi nih. Ya Allah. Nah, tadi yang pertama tadi bandeng, ikan. Ya kan? Terus sapu. Gitu ngomong roti bahagia. Lewat kawan. Ya Allah. Show directornya keren. Pas banget. Ini event tidak bisa didesain gitu ya. Jadi apa yang sedang diucapkan itu yang datang. Cobalah betuara ya masuk di iklan sini. Itu tukang rotinya maju mundur iya. Dia masuk dari samping sini, Mas, mutar lagi sebelah. Sempat diputar sekali lagi, kita berhentikan dia. Kita beli maksudnya, kita beli ya. Tenang insyaallah. Jadi waktu buka roti di Pontianak tahun 2018, saya udah putuskan dari awal. Saya bilang azan berkumandang, kita buka 5:30 kan waktu itu sudah. Itu saya bilang azan zuhur tutup, azan asar tutup, azan maghrib tutup, azan isya tutup. Maghrib dengan isya kan dekat jaraknya Yaman, tetap tutup. Alhamdulillah, kena bully orang. Wes, kena omongkan. Apa buka roti tutup, ini bukan Mekah. Saya bilang memang bukan. Gimana cara jawabnya? Memang bukan. Ini kan bukan Mekah, kata dia. Ini kan. Lalu saya bilang, yang bilang Mekah siapa? Aku bilang ini Pontianak. Alhamdulillah, Covid kemarin dengan izin Allah orang-orang pada tumbang. Kita dengan izin Allah malah buka cabang. Tidak pakai riba tuh. Tidak pakai bank juga, kecuali Bank Nur Hasan, Bang Ahmad, ya kan? Tutup. Saya bilang kita coba yuk. Kan belum ada yang mau coba di Pontianak. Masa sih, saya bilang Allah tak kasih rezeki? Coba jawab pertanyaan saya. Analogi ini udah sering saya sampaikan. Jualan pagi nih kira-kira. Kalau ada orang minjamkan antum duit bukan minjam, ngasih duit. Abang ngasih saya duit 24 juta. Berapa? 24 juta. Terus uang itu saya terima. Dan saya bilang, dan antum yang ngasih saya duit tadi, kasih ya kan ya, bilang gini, aduh Ustaz, saya lupa bawa uang cash. Bisa enggak saya pinjam 1 juta? Nah ini apa namanya, biar rezekinya berlimpah, pinjam dulu 1 juta gitu. Agak maksa sih tapi enggak apa-apa lah. Ya, abang ini minjam sama saya 1 juta.
akadnya pinjam. Nanti kalau sampai rumah, Ustaz, saya handphone nggak bawa, uang cash nggak bawa, saya mau ada keperluan sebentar. Lalu saya bilang nggak mau. 1 juta ini, 24 juta ini punya saya semua. Menurut antum, orang yang begini ini apalah namanya? Coba jawab dari sini. Serakah, halus sekali bahasa antum. Beliau ngasih, bukan minjamkan, memberi saya 24 juta. Lalu saya bilang, dan beliau pengen pinjam 1 dan saya tidak mau kasih. Namanya Tama. Oke, agak bagus sedikit. Mas Hafi? Hitungan. Orang Jogja ya memang agak halus ngomong. Coba yang lain? Pelit. Yang lain? Itu agak bagus tuh. Karena dia yang punya itu namanya bogoh pakai bo. Yang udah ngerti-ngerti DB. Tahu DB? Dok banget. Nah, ada uduk banget, ada dok banget. Oke. Tidak tahu diri, kedekut, antu belau. Apalagi yang lain? Dari bunda-bunda, dari ibu-ibu apa namanya? Hah? Bakhil. Halus betul. Abang apa bang? Kira-kira namanya. Tahu kan tadi kasusnya kan? Beliau ngasih saya duit 24 juta. Beliau mau pinjam duit itu. Terlalu mah ya macam Roma gitu. Dah. Gitu ya kira-kira ya. Rakus. Dah. Sekarang ikut saya. Ada orang dikasih waktu 24 jam sama yang memberi waktu, sama yang memberi rezeki. Si pemberi waktu, pemberi rezeki, pinjam 1 jam. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Kira-kira orang ini yang gak mau ngasih ini namanya apa? Kok langsung diam? Nyambung? Orang tuh gak bisa sholat gara-gara rapat, atau gak bisa rapat gara-gara sholat. Gak bisa. Terus kampus-kampus yang kerjanya rapat waktu sholat itu kampus apa namanya? Kaulah. Biar agak terasa sedikit. Mudah-mudahan ada dosen yang dengar gitu loh. Sip gak tuh? Itulah ego plat Jakarta. Apa? Ego ditambah plat Jakarta. Plat Jakarta depannya apa? Jadi ego kalau pakai plat Jakarta, BO, gitu loh. Apa namanya? Paham? Antum punya karyawan, berdoa tiap pagi minta rezeki. Allah yang pemilik rezeki ngasih dan pinjam waktu sebentar ya. Antum tak berani tutup untuk Allah. Itulah dia ego plat. Ayo mulai mikir. Gimana tutup? Nah, antum business ownernya. Kata business owner. Berani gak? Cobalah. Saya udah dari 2018 bukan cuma ngomong. STW yang ditulis jadi pilar dakwah di Munzalan itu diterapkan. Mau minimarket ke Baitul Mal ke, tutup pokoknya tak ada urusan. Secara hitung-hitungan mungkin orang bilang dia tidak produktif. Ngajar antum ngajar menyampaikan ilmu Allah. Kok ngajar menyampaikan ilmu Allah tuh membuat kita justru jauh dari Allah. Tahu nggak? Kira-kira sinkron nggak apa yang kita minta dengan apa yang kita lakukan?
Realistis nggak kira-kira? Ini nggak bicara teori kok. Masa lagi belajar ilmu Allah katanya di dalam kelas, azan berkumandang, langsung dia bilang gini, ya kita dengarkan dulu azan. Kira sampai la ilaha illallah, enggak, cuma Allahu Akbar, langsung lanjut lagi. Jadi ini kita nuntut ilmu juga ini wajib, kata dia begini. Tidak dikasih kesempatan mahasiswanya sholat dan segala macam, kurikulum nabrak-nabrak waktu sholat, KBM kegiatan belajar mengajar nabrak waktu sholat. Terus dia bilang, salah saya apa ya Allah? Minta tsunami nggak orang ini? Bisa dipahami nggak kira-kira teman-teman? Hal basic aja. Coba antum renungkan. Katanya business owner, buktikanlah. Balik dari sini berani nggak? Meninggalkan. Gini, ada kalimat bagus. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Mungkin nggak sih kita tuh kehilangan sesuatu karena Allah? Mungkin aja. Tapi bisa nggak Allah ganti dengan yang lebih baik? Mana yang lebih menyeramkan, kehilangan sesuatu atau kehilangan Allah? Mulut akan bilang kehilangan Allah. Nanti zuhur, asar gimana kelakuan? Manalah saya tahu. Sip. Oke. Dulu saya juga nggak ngerti ilmu ini. Waktu saya kuliah di Malaysia, S2 di sana tuh, teman-teman saya dari Afrika. Mau siapapun yang ngajar, profesor, doktor, begitu azan berkumandang dia langsung excuse me sir, angkat tangan keluar gitu. Pertama dosennya tersinggung, lama-lama dosennya menyesuaikan. Oke, time for pray, we pray. Langsung bubar kelas. Kita yang harus menyesuaikan waktu sholat atau Allah yang harus memaklumi kita? Ayo jawab. Ini agak bengak-bengak tela nih kalau tidak paham ya. Ayo jawab. Kita yang harus menyesuaikan dengan waktunya Allah atau Allah yang harus memaklumi kita? Ayo, katanya hamba, katanya Abdullah, ya kan? Coba dunia perkampusan hari ini, nah, biarlah. Makanya saya salah satu kenapa saya tak mau diundang di kampus itu salah satunya itu. Udah banyak kampus undang saya. Saya tidak datang, sudah lama, sejak lama. Udah 2016, 2017 tuh saya asal nengok judulnya kampus, nah, hadiah masuk. Kenapa? Saya sering ketemu sama konseptor, bukan eksekutor. Dulu ya 2017. Kalau sekarang mungkin enggak lah. Enggak jauh beda maksudnya. Saya bilang biar kita aja yang masuk, saya enggak kuat. Asal saya masuk geram ya bawaannya. Ada yang kampus Universitas Insya Allah Islam, ya kan? Nah gitulah kira-kira. Nggak, saya lanjutkan ya. Yuk, Allah yang nunggu kita, ya kan? Atau kita yang harus menyesuaikan jadwal dengan jadwalnya Allah? Konkretnya gimana? Yang antum download lah aplikasi yang bisa mengingatkan antum waktu sholat. Tengok di situ ada timer gitu. Oh 5 jam lagi zuhur. 5 jam 19 menit. Nih. Aplikasi amalsoleh.com, waktu sholat langsung keluar tuh. Lima jam sekian menit zuhur, langsung ketahuan. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan Allah. Malulah dah 24 jam dikasih Allah, ngeluangkan waktu 10 menit ya untuk Allah kita tak
berani tak bisa, itu nanti takutnya tadi pakai bo. Nah, 11.41 ada tulisan di situ 5 jam 18 menit lagi waktu zuhur. Nah, kita udah standby dari pagi ini sampai apa? Testimoni saya secara pribadi teman-teman, begitu saya menyesuaikan dan berusaha ya, saya tidak mengatakan saya sudah baik, belum, masih sedang berusaha. Begitu saya perbaiki sholat saya, STW tadi itu sholat tepat waktu, Masya Allah tabarakallah, dalam hitung-hitungan waktu akal kayaknya berkurang waktu saya, tapi Masya Allah tabarakallah yang saya rasakan dan dampaknya sangat terasa dalam kehidupan saya belajar STW itu 2012 sampai sekarang masih belajar. Karena dulu 2008, 2009, 2010, 2011 saya melalaikan sholat. Jadi saya sholat zuhur tapi 2:30 gitu. Saya sholat asar tapi jam 5 lewat gitu. Alhamdulillah babak belur saya gitu loh. Jadi ada babak tauhid, babak duit, babak belur. Hidup saya berbabak-babak. Begitu saya balik, saya paksa dia. Itulah bikin CHS itu. Kalau antum lihat ada buku warna hitam, itu catatan harian santri. Itu membangun habit. Antum jangan suruh karyawan dulu. Antum bisnis ownernya isi itu CHS. Nanti kenalkan dia cara ngisi CHS itu kan antum masih panjang di sini. Kasih tahu sama kawan-kawan bagaimana cara mengisi CHS. Itu jangan cuma jadi oleh-oleh seminar, dibawa, ditenteng goodie bag, nanti dapat seminar, dapat sertifikat yang tanda tangan, sertifikat yang dipajang, ilmunya tak ada sama sekali. Ajarkan mereka nanti cara ngisi CHS itu, kasih tahu, terutama yang STW. Saya paksa diri saya 3 bulan latihan bangun subuh dan seterusnya. Alhamdulillah dengan izin Allah terasa lebih produktif. Ada dalam goodie bag tuh. Oh, kami baru tahu Ustaz, ngapu aja kemarin tuh. Di situ ada CHS, ada centangnya. Apa yang harus dilakukan? Lihat nanti perubahan. Dan Masya Allah jauh jadi lebih produktif. Saya tuh waktu itu bikin program skala prioritas, tidak banyak, 3, 2, 2. 3 agenda sebelum zuhur, 2 pasca ba'da zuhur, 2 ba'da zuhur. Jadi saya punya minimal tuh 9 agenda. Betul tak? 7. 3, 2, 2. 7 agenda setiap hari. Rutin 3, 2, 2. Dan Masya Allah semua diselesaikan Allah sebelum waktunya. Jadi maghrib, isya, saya sudah tidak perlu lembur-lembur. Saya bisa matikan handphone ba'da isya, ya kan? Atau ba'da maghrib, udah bisa istirahat main sama anak-anak. Allah selesaikan semua urusan saya dari pagi subuh sampai jam 5 sore, udah beres. Tidak masuk akal, tapi coba praktek. Antum jadi pribadi yang lebih produktif. Ini udahlah lembur sampai malam, tak kaya. Antum kerja atau dikerjain? Masih gak fraud, masih gak curang, masih gak bocor. Itulah rungkat itu, ente-entean itu. Allah manggil hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, tidak dikerjakan. Coba ya, nanti kasih tahu dia ya urgensinya. Kan saya tidak sempat akan harus siap-siap ke bandara kan. Nanti antum kasih tahu tentang urgensinya STW. Itu sangat berhubungan dengan rezeki. Coba paksa. Doanya cuma satu kalau mau STW itu, sholat tepat waktu tuh. Allahumma paksain. Gimana doanya? Gimana doanya? Awal-awal mungkin business owner dulu yang sholat tepat waktu ke masjid. Tapi karyawan antum dihisap Allah dan nanti. Antum dihisap Allah. Antum nge-push mereka omset. Terus karyawan antum tidak sholat. Gimana supaya karyawan sholat? Kalau kami di Munzalan langsung tembak. Kalau tak mau sholat pecat. Gimana kalimatnya? Jadi kita hanya nerima yang mau sholat. Berbusa-busa kita ngomong. Kenapa kalau yang tidak mau sholat pecat? Gampang.
Allah aja ditinggal, itu cuma kau. Coba bilang. Iya kan? Abang ngasih gaji dia berapa? Berapa gaji karyawan abang? 3 juta. Allah ngasih dia ginjal, jantung, paru-paru, oksigen. Lebih mahal mana yang Allah kasih dengan yang abang kasih? Hah, Allah yang ngasih dia rezeki begitu banyak, ditinggal sama dia. Masa abang percaya sama orang yang begitu? Abang cari buka lapangan pekerjaan itu untuk apa? Untuk dapat apa? Dapat rezeki kan? Terus abang minta rezeki sama siapa? Allah panggil, abang tak datang. Abang biarkan karyawan abang datang. Abang biarkan tim abang tak datang. Berarti secara tidak langsung abang ngajak perang yang ngasih rezeki. Makanya bisnisnya rungkat. Tolong nanti ada ya bab yang terakhir tuh, ya, yang T yang terakhir itu ditekankan nomor 1 barometernya STW. Tak ada urusan. 3-2-2 tadi apa Ustaz? 3 kegiatan sebelum zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da asar. Coba praktekkan. Srek. Ini hal basic lagi. Saya udah ngomongin STW ini udah dari tahun bila kali. Sampai dulu topi saya itu ada tulisan sudah sholat belum. Beli harga 15.000, sablon sendiri. Pengen ngasih tahu sama orang. Jadi dari mana memulainya? Sebelum saya pamit nih, kan kemarin saya bicara hal fundamental. Saudagar pengusaha, antum dekat sama pemilik rezeki insya Allah. Kalau antum memperjuangkan sholat sebagaimana antum memperjuangkan perdagangan. Jadi gini, kita ini lucu, apa? Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Tepuk sebelahnya bilang, kayaknya ini orang kurang sehat. Sip. Inilah pesan sebelum saya pamit. Insya Allah hari ini masih ada dengan Ustadz Haidir, Ustadz Adia, Bang Isa Juwarsa, terus dari LP POM MUI dan lain-lain akan berbagi sama antum. Jadi sebelum ayaman balik, pesan betul yang membuat antum mustahil rungkat, salah satunya adalah sholat tepat waktu. STW apa? Makanya tangannya begini. Sampai jumpa di Baitullah. Baitullah itu masjid artinya. Bukan cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mana nak sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang depan rumah ya tak sampai. Oke. Sip. Jadi ini tanda 5 ini sholat 5 waktu. STW, sholat tepat waktu. Kenapa 5 ayaman? Karena ada yang sholatnya 3 waktu. Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Kalau enggak, hujan. Kenapa sampai jumpa di Baitullah juga 5 ayaman? Karena haji itu rukun Islam yang ke-5. Hari ini orang bilang rukun Islam cuma 3. Syahadat, sholat, puasa Ramadan. Zakat sama haji tidak pernah jadi bahan omongan. Kalau ditanya agamanya apa, bilangnya Islam. Kapan dia nunjukkan keislamannya? Pas Idul Adha bagi-bagi daging. Saya Islam kok Pak, saya Islam kok Pak, saya Islam kok Pak, gitu deh. Minta daging dia. Ayo jawab, di kampung antum banyak yang berkurban atau banyak yang minta daging? Nah, bilang Islam enggak dia? Ke masjid enggak? Ke masjid untuk minta daging. Makanya di Munzalan tidak ada bagi-bagi daging untuk orang-orang model begitu. Penerima daging di Masjid Kapal Munzalan sudah kita data, nama-namanya spesifik. Kasih kepada orang yang taat. Tak mau kita ngasih ke antu belau. Orang di ujung sana udah ada pick up nunggu kok. Ya kan? Daging-daging itu bukan diinikan, diambil sama mereka, dijual lagi. Dah. Itu kira-kira teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Ingat ya, pemberi rezeki itu ditinggalkan sama dia. Apalagi cuma antum yang cuma ngasih gaji. Pemberi rezeki aja ditinggal, apalagi cuma yang ngasih gaji. Lu ngasih gaji cuma 3 juta.
Allah ngasih dia rezeki ditinggal. Jangan percaya sama orang-orang begitu. Sip? Clear? Siap ya melakukan perubahan besar di bisnis antum? Berani tak kira-kira? Berani tak? Yuk ke. Langsung kena demo antum nanti. Dah, bismillah. Sholat tutup. Oke? Sholat tutup, coba. Bismillah. Saya sih tidak maksa nih ya. Cuma ngasih tahu ya. Dan kita sudah lakukan di Munzalan. Roti Bahagia, Munzalan Mart, Munzalan Store, Baitul Mal, KB, TK, SD, semua lembaga pendidikan apapun yang ada di Munzalan, begitu azan berkumandang semua berhenti. Close. Tidak percaya, datanglah ke Pontianak. Lihat sendiri. Seminar-seminar kita bikin, begitu azan berkumandang, close. Tidak ada pun. Dah, semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah mudahkan, dan Allah besarkan zakat, infak, sedekah, wakaf kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua niat baik, cita-cita baik kita dengan cara-cara terbaik. Al-Fatihah. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah kita doakan yang terbaik. Semoga Allah takdirkan, Allah jaga, Allah lindungi saudara-saudara kita, Allah berkahi, dan Allah kasih kemenangan untuk saudara kita muslimin muslimat yang ada di Palestina. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon doanya Abang Kakak untuk saya, untuk istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, dan semua mama saya, ibu saya, dan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Mohon doanya Abang Kakak. Insyaallah hari ini saya pamit balik ke Pontianak. Semoga Allah jaga, Allah lindungi. Begitu juga doa saya untuk Abang Kakak semuanya. Semoga apapun yang dilakukan dimudahkan, diridhoi, dimudahkan, dan dibesarkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Tetap semangat Abang Kakak. Ini baru mulai. Memang seminarnya 2 hari, workshopnya memang 2 hari, tapi insya Allah kita akan terus bersama. Teman belajar dan teman bergerak. Insya Allah semoga Allah izinkan kita jadi saudara sampai surga. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat 2 rakaat.